Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Joko Indrianto. Kali ini saya akan menyampaikan presentasi tugas sub CLO 314 Kalkulus Lanjut Semester Genap 2024-2025. Tugasnya adalah buatlah rekaman video penjelasan secara terperinci untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan berikut. Ada dua soal, ya. Yang pertama langsung saja. Diberikan fungsi skalar f x, y sama dengan x kuadrat min 3y kuadrat dan sebuah titik p 1,2. Ada 5 pertanyaan A, B, C, D, E. Yang pertama, hitung vektor gradien. Vektor gradien f x, y dari fungsi f. Oke, kita langsung bahas saja. Ini sudah saya kerjakan dengan tulisan tangan. Jadi saya fokus untuk presentasi di sini, tidak sambil mengerjakan. Jadi langsung saja hitung vektor gradien fx dari fungsi f tadi. Jadi vektor gradien adalah turunan pertama dari fungsi yang diberikan tadi. Kita turunkan satu persatu dari x, df per dx, dari x kuadrat, diturunkan menjadi 2x. Kemudian di f per dy dari min 3y kuadrat, maka menjadi min 6y. Sehingga eh, vektor gradiennya adalah 2x, min 6y. Itu yang soal yang pertama yang A. Yang B, tentukan nilai gradien F di titik P. Jadi P sudah kita ketahui titiknya adalah 1,2. Tinggal kita substitusikan saja. Ketika X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2 dimasukkan ke nilainya tadi 2X min 6Y, maka didapat 2, min 12. Kemudian yang C, hitung turunan berarah DUFP dengan vektor U adalah vektor yang searah dengan vektor A di titik 3,4. Turunan berarah didapat dengan persamaan DUFP sama dengan eh, gradien P dikalikan U. Jadi kita normalisasi vektor A di titik 4 menjadi vektor satuan U. A sama dengan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat akar di akar. Akar dari 3 kuadrat didapatkan 5. Sehingga U kita dapatkan tadi 3,4, 3,5, 3 per 5, 4 per 5. Sehingga DUFP sama dengan, kita masukkan saja, langsung substitusikan saja 2, min 12 dikalikan 3 per 5, 4 per 5. Dari hasil perhitungan didapatkan hasil air adalah min 42 per 5 atau min 8,4. Kemudian langsung saja berikutnya D. Pada arah mana turunan berarah dari F di titik P bernilai maksimum dan berapa nilai maksimumnya? Jadi turunan berarah maksimum terjadi searah gradien, yaitu vektor unit arah. Dari bisa V sama dengan gradien FP per apa ini namanya sebenarnya lupa. Ini nilai mutlak atau modulus. Jadi V adalah V sama dengan gradien FP dibagi nilai mutlaknya. Kita masukkan, kita hitung jadi 2, min 12. Modulusnya adalah seperti ini. 2 kuadrat tambah min 12 kuadrat. Kita peroleh 2, min 12 per akar 148. Jadi kemudian nilai maksimum turunan berarah adalah nilai mutlak atau modulus dari
gradien tadi, sehingga diperoleh akar 148. Jadi turunan berarah maksimum adalah searah dengan gradien 2,-12 dengan nilai maksimum akar 148. Kemudian yang terakhir untuk nomor satu, tentukan arah vektor unit V di mana turunan berarah DUFP sama dengan 0. Jelaskan secara singkat makna geometrisnya. Turunan berarah 0 artinya vektor tegak lurus gradien. Misalkan V sama dengan A, B, gradien FP kalikan V sama dengan 0. Ini ya, kita masukkan saja. Jadi 2,-12, kita misalkan tadi VA, B adalah 0. Sehingga diperoleh 2A-12B sama dengan 0. Dan kita dapatkan A sama dengan 6B. Ketika A sama dengan 6B, kita misalkan B adalah 1, maka A-nya adalah 6 kalinya 6. Jadinya A 6, B-nya 1. Kita hitung modulusnya, 6 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan akar 37. Sehingga vektor unitnya adalah 6 per akar 37, 1 per akar 37. Kemudian makna geometrisnya, arah ini tegak lurus kurva level F, yaitu arah konstan, sehingga tidak merubah nilai F. Itu untuk soal yang pertama. Kemudian kita lihat soal yang kedua. Soal yang kedua diberikan fungsi fxy sama dengan x pangkat 3 min 3x tambah y kuadrat. Ada 5 soal juga. Hitung turunan parsial pertama fx dan fy. Tentukan nilai titik-titik stasioner dari fungsi f, x, y, dan seterusnya. Kita langsung saja. Diketahui fungsi f, x, y sama dengan x pangkat 3 min 3x tambah y kuadrat. Hitung turunan parsial pertama. Jadi turunan parsial pertama dari x, di f dari x adalah 3x kuadrat min 3. Kemudian dari y-nya, fy adalah 2y. Kemudian yang B, tentukan titik-titik stasioner dari fungsi f, x, y. Jadi titik stasioner terjadi saat turunan parsial pertama sama dengan 0. Jadi persamaan soal A tadi ah, sama dengan 0, itu adalah titik-titik stasioner. Kita masukkan saja dari X-nya. X-nya 3x kuadrat min 3 sama dengan 0. Maka kita dapatkan hasil X kuadrat sama dengan 0. Sehingga X-nya adalah plus minus 1. Untuk Y-nya 2Y sama dengan 0. Maka Y-nya adalah 0. Jadi kita dapatkan dua titik. Ini adalah 1,0 dan min 1,0. Kemudian hitung turunan parsial yang kedua. Sebenarnya bisa bertahap. Jadi kita dari yang soal soal ini kita turunkan lagi. Jadi ini dapatkan 6x, ini hasil hanya 2. Tapi di sini ada formula langsungnya. Jadi di kuadrat f per dx kuadrat sama dengan 6x dan yang y hasilnya 2. Untuk fxy di kuadrat f per dx dy hasilnya adalah 0. Kemudian untuk soal D, ujilah titik stasioner apakah merupakan minimum lokal, maksimum lokal, atau titik pelana. Kita gunakan diskriminan Hesse. Jadi D sama dengan turunan kedua fxx kali fyy min fxy kuadrat. Tadi sudah kita dapatkan
turunan pertama dan keduanya sudah ditulis di sini juga. Jadi turunan pertama dari X adalah 6X, Fx adalah 6X, Fy adalah 2 dan Fy sama dengan 0. Maka kita cek di dua titik yang kita dapat tadi, 1,0 dan min 1,0. Pertama di titik 1,0, kita substitusikan D sama dengan 6 kali 1, kemudian kalikan FYY 2, dikurangi FXY 0. Hasilnya adalah 12. Ini lebih besar, 12 lebih besar dari 0. Dan Fx-nya juga lebih besar dari 0, maka ini adalah minimum lokal. Kemudian di titik, kita lihat titik kedua min 1,0. Kita substitusikan juga 6 kali min 1 min 6 kalikan 2 min 12 kurang min 12 ini adalah min 12. Min 12 adalah kurang dari 0. Ini masuk ke titik pelana. Kemudian yang jika ada titik maksimum atau minimum lokal, jelaskan apakah merupakan titik maksimum atau minimum global. Jadi, apakah ada titik maksimum atau minimum global? Karena tadi kita dapatkan dari soal sebelumnya minimum lokal, apakah minimum lokal ini termasuk minimum global? Kita cek dari persamaan f x, y sama dengan x pangkat 3 min 3x tambah y kuadrat. Jika jika x itu tak terhingga, x-nya tak terhingga, maka ketika kita masukkan di sini nilainya adalah tak terhingga juga. Ketika x-nya minus tak terhingga dan x kita substitusikan juga nilainya, hasilnya pun minus tak terhingga. Karena minus x pangkat 3 adalah minus tak terhingga. Jadi, maka titik minimum lokal yang kita dapat tadi adalah bukan minimum global. Karena dari permisalan ini adalah hasilnya tak terhingga. Di sini sehingga yang kita dapatkan 1,0 adalah minimum lokal, bukan minimum global. Jadi di soal ini tidak ada maksimum atau minimum global. Mungkin itu sekilas penjelasan dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.